Kenapa misalnya sendiri? Berikut ini ini tapi yang tapi ada kita untuk yang privat mungkin karena dari minyak tadi dan ini kalau baru privat di terlalu empat di ya ya usah jadi kalau yang privat ini dari mana ini aja kemudian itu ya tadi kita satu sudah dan ini dan ini bisa kita lakukan ini kalau itu ini yang yang ini waktu itu tidak bisa dan jauh sampai sekarang karena waktu kita dari jadi kita besar belum jadi ketua tidak ada orang yang bersama yang kita lakukan selama kemudian tidak pakai prinsipsi, tidak pakai apa yang kita melakukan untuk diri kita. Jadi ini politik ini. Tingkat tadi dan namanya itu minyak minyak gitu. Jadi kita berdoa ada apanya bahannya berhasil memanfaatkan itu segala macamnya.
Padahal sudah susah, sedikit mahal harganya. Oke, jadi jenisnya ini. Ini kekayaan Indonesia. Next. Macet. Nah, ini dia yang tadi rotary. Kenapa rotary?
Jadi ketika saya jobless, saya dikenalkan dengan organisasi ini internasional. Dikenalkan waktu saya nganggur. Tetapi saya sudah punya keahlian bikin produksi batu mulia. Karena di organisasi ini kelihatannya tidak melihat pangkat, jabatan, dan lain-lain, tapi dia punya namanya classification, keahlian, di mana dari keahlian itu bisa berbuat banyak untuk kemanusiaan. Maka saya coba untuk ke tahun 94, saya masuk sini. Waktu itu di satu klub ada 50 orang, Rektor ITENAS ada di situ. Kemudian ada 3 mantan jenderal, ada 4 mantan bupati, banyak sekali pejabat. Saya sebagai jobless, karena punya keahlian juga, bisa masuk di situ. Dan 94, 5 tahun kemudian menjadi presiden ini, kayak gini nih. Tahun 2006, bahkan menjadi ini. Selama 1 tahun, saya harus koordinasi dengan ini. Dikontrol di masing-masing klub. Ya. Ada 100 presiden nih. Ada 28 asisten gubernur. Ada 25, ada 5 deputi. Ada bendahara dan lain-lain. Ini semuanya profesional. Jobless. Tidak punya pekerjaan, tapi dengan mendalami batu mulia, Tuhan ngasih. Yang disebutnya apa ya? Ya. Jadi kalau Tuhan ngasih, kasih dia. Dan ini sebetulnya, dari untuk menjadi ini, harus training di Rochester di Amerika tahun 2006. Berkumpul dengan 25 calon-calon gubernur dari seluruh dunia. Ada 500, tapi kami kumpulnya di New York. Ketemu sama presidennya, ini luar biasa ya. Saya pakai dasi, ini juga saya juga pakai dasi. Kita bicara sama presidennya, dia punya 300 orang di depannya. Next. Kita makan di sini. Tiba-tiba presiden ini minta orang berdiri semua untuk menyanyikan lagu. Dan ini yang saya terkesan sekali waktu itu, tahun 2006. Saya akan jadi pemimpin di Indonesia. Tiba-tiba ada klub, orang-orang ini pakai jas semua yang memang profesional, menyanyikan lagu. Dipimpin oleh ladies yang luar biasa ini. Next. Lagunya ini. Walaupun Trump, gimana pun kita jangan lihat di atasnya, tapi yang mutiaranya kita lihat ya. Mutiara keluar dari anjing pun namanya mutiara. Dia nyanyikan ini. Di setiap meeting selalu menyanyikan ini. God bless Amerika, berkailah bangsa Amerika. Allah memberkati Amerika, tanah yang kukasihi. Berdirilah di sisinya dan bimbinglah dia. Melewati malam dengan cahaya dari surga. Dari gunung sampai lembah, sampai ke samudera luas. Allah memberkati Amerika, rumah kesayanganku. Melihat gini saya jadi terharu sekali ya. Di Indonesia kenapa ya enggak? Kita tidak membiasakan itu. Maka waktu itu saya instruksikan ke Indonesia, kalau saya nanti instruksi harus menyanyikan satu lagu. Sama dengan mereka. Atau mereka ini tidak menyanyikan lagu, tapi namanya Pledge of Allegiance, ikrar setia kepada bangsa Amerika. Dibacakan. Dan karena itu, kan kita tahu Presiden Trump kualitasnya, tapi rakyatnya kuat sekali. Di kita rapuh sekali. Sedih bahwa kalau tidak salah beberapa 50% lebih masyarakat Indonesia tidak bisa baca Quran. Bukan Pak, ini saya bacanya dari ini aja, dari Google ya. Banyak sekali, dari sekian banyak Muslim kita yang nggak bisa baca Quran, banyak di sana. Jadi kerjanya ulama-ulama apa jadinya ya, bingung. Nah kita coba dengan sistem begini, bagaimana caranya? Oke, next. Ini lagu yang selalu saya banggakannya. Kenapa? Karena ini. Jadi untuk mengetahui ini saya minta izin kepada Pak Direktur. Teman-teman coba berdiri dulu sebentar yuk. Kita coba
mendalami lagu ini. Next, ayo berdiri. Mau izin, Pak. Gini ya. Saya sendiri. Biasanya ada musik, tapi saya selalu melarang. Ini kita harus resapi. Kalau ada angin sepoi-sepoi ya, ini sudah ada dari ini ya, untuk meresapi ini. Jadi benar-benar Anda harus tanamkan. Saya setiap memberikan presentasi, entah di ITB, entah di Unpad, di Unsur, di mana-mana, bahkan ada perpisahan profesor dan lain-lain. Kalau saya ada dikasih kesempatan untuk di depan, saya tidak ragu. Mimpin, mungkin Pak Direktur tadi. Ya coba lihat, begitu sampai kepada Bagimu Negeri Juara kami, pegang dadanya. Anda rasakan. Dan banyakkan juga bendera merah putih nih. Waktu revolusi, begitu ada yang mencederai, hukumnya bisa tembak di tempat. Sekarang yang terjadi apa? Disobek pun orang nggak banyak pusingnya. Di beberapa bagian di Indonesia itu sudah nggak keruan. Ya, ayo kita tanamkan dari Anda. Saya senang sekali karena di AGP ini yang level menengah bukan yang topnya, ini yang betul-betul nanti akan menjadi ujung tombak ya. Ayo kita harus tanamkan ini. Ya saya pimpin Pak, bayangkan bendera merah putih sedang berkibar, yang kita harus lindungi, kita harus hormati, semacam orang Amerika menghormati benderanya, kemudian resapkan ke dalam hati. Saya pimpin, mohon izin Pak. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu kami berjanji, padamu kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu jiwa raga kami mendoakan para pahlawan bangsa yang gugur demi kemerdekaan dan kesatuan Republik. Dan juga para pendahulu dari AGP yang telah gugur, banyak teman-teman saya. Mari kita doakan, mudah-mudahan dilapangkan tempatnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan AGP terus berjaya dengan pemimpin yang luar biasa. Dan mari kita berdoa masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan kembali. Next. Kita sekarang ke Batu Mulia ya. Nasionalisme sudah, tugasnya sudah selesai. Mudah-mudahan menular kepada teman-teman di sini ya, kepada dosen-dosen. Nah, di Rotary kita harus punya klasifikasi. Klasifikasi keahlian saya adalah ahli gemologi dan ahli batu mulia dan ahli geologi. Dan prinsipnya kalau Anda sudah pegang itu, kalau sudah bertekad ke sini sebagai ahli geologi, peganglah itu. Pertahankan, isi semaksimum mungkin menjadi yang terbaik. Dan ini yang saya kerjakan. Melihat krisis di Indonesia, nanti kita lihat kenapa saya sebut krisis. Maka saya bertekad untuk kuliah umum Prodi Tambang ITB
23. Sama, diberikan hadiah begini. Ya, sama dengan nyanyinya juga sama. Kemudian sesudah itu, ini Dr. Andi sangat baik sekali, sahabat saya sekarang dia bikin buku tentang mineralogi. Habis itu yang akan datang tentang praktis untuk membedakan batuan dan mineral. Ini sedang di launching, mudah-mudahan minggu depan sudah terbit. Lulusan Austria ya. Next. Habis dari itu, geologi ITB. Sama nyanyi ya. Malah kami kasih peta sebaran batu mulia di Indonesia, berfoto bersama-sama. Next. Kami pun tidak hanya memberikan cenderamata ini, tapi bikin museum. Hibah mini museum ke Prodi Geologi ITB. Lihat ini. Sekarang ruang tunggunya kayak gini, mewah pisan. Saya cuma menyediakan batunya, ada 150 atau 200. Kemudian Prodi Geologi menyiapkan ini, mebelnya. Ini luar biasa, Bang. Dari 38 Prodi di Indonesia, baru ITB yang punya mini museum kayak gini. Mewah pisan. Next. Kemudian kalau di Prodi Geologi Unsur, ini luar biasa juga. Ini dekan ya, Pak Dekan. Ada Pak Gentur, ada Pak Dekan, ketua jurusan juga, ketua Prodi, sama. Bahkan ini seperti ini, besar sekali backdropnya ya, yang kita berikan kepada mereka juga. Next. Unpad, kalau Unpad memang spesial, kuliahnya tidak di kampus, tapi di tempat saya. Supaya langsung bisa praktek. Bahkan bisa bikin belajar ini. Ya. Ini dia, ini semuanya ini tingkat 3 dan 4. Next. Universitas Pertamina yang terakhir nih di Jakarta. Sama saja ini Prof. Emi, mungkin Anda akan kenal suatu hari nanti. Ini juga dari Geologi ITB. Ini salah satunya. Jadi kami akan terus, Pak Direktur. Ada 38 kalau nggak salah prodi. Kami sudah tawarkan ke Pakuan di Bogor, Trisakti, UI belum, tapi ini yang dua ini saya sudah kirim suratnya. UGM, ITS, dan yang lainnya. Insya Allah dengan cara demikian maka kecintaan akan mineral dan batu mulia itu akan mulai dirasakan oleh teman-teman. Next. Nah, akhirnya di sini saya bangga sekali menampilkan ini ya. Terima kasih Pak Direktur ya bisa mengundang kami di sini. Ini merupakan yang kelima saya kira yang padahal masih jauh 38. Kami mudah-mudahan ada rezeki dari galeri kami tidak bisa swadaya ke masing-masing tempat. Tapi kalau jauh-jauh ya mestinya prodinya berusaha juga untuk tidak terlalu membebani kami karena ini misinya adalah misi benar-benar misi ikhlas ya. Next. Sekarang kita lihat batu mulia. Ada yang tahu ini apa nih? Hah? Apa? Hah? Ini ada 5. Ada yang tahu? Ada garnet, ini ada 5 apa lagi? Ruby ya, ini ada 5 kan? Tidak ada yang tahu? Oke, ada satu lagi kalau nggak salah. Ini biru nih. Blue Sapphire. Blue Sapphire ini. Betul-betul. Perhatian betulnya. Anda nanti kalau apalagi sudah lulus ditanya belepotan yang gamping dibilang safir lagi.
Ya, salah satunya. Ini sebagai pelajaran utama nih. Nanti yang paling populer kan ini nih. Ya, kalau orang dari Mekah oleh-olehnya apa tuh? Siapa yang bilang virus? Siapa yang bilang virus? Dari mana? Itu pakai cincin, pantesan dia senang batu. Satu-satunya yang benar menjawabnya, ini luar biasa. Nanti saya kasih ini. Coba buka. Namanya siapa? Hah? Rahmat. Rahman. Ada Rahman spektroskopi, tahu nggak? Alat yang untuk menentukan canggih sekali, Raman spektroskopi. Ya, itu mahal, berapa miliar, bukan yang tekan-tekan gitu. Dia sudah menjawab, nanti Anda lihat ini. Tunggu dulu, ada center mana? Di sini mana? Ada center di sini. Enggak, di depan. Ada. Atau sebelah belakang. Oke ya, ini lihat ya. Apa nih? Spirit. Nggak tahu ya. Ini lihat. Ya, coba lihat sini lagi. Ini batu luar biasa. Ini temuan baru nih. Yang ini namanya kalkopirit. Untuk tembaga, kalkopirit. Ya, untuk CU ya. Yang ini namanya bornit, pikok, kayak burung merak. Yang ini sama kalkopirit. Ini temuan baru. Anda sudah menebak betul ini buat Anda. Oke ya, jadi ini pasti ini. Itu untuk pancingan, Anda jadi koleksi pertama. Ini Tasikmalaya. Bukan? Ya, oke. Oke ya. Jadi kita lihat di sini. Batu mulia. Definisinya nggak ada. Yang ada terus. Nggak tahu ya. Oke lah. Jadi batu mulia itu sebetulnya batu yang dimuliakan. Gemstone istilahnya kan ya. Terus dibagi ada 3 nih. Batu permata mulia, kalau sudah digosok, kayak berlian, intan, kalau sudah digosok jadi apa? Intan, kalau sudah digosok, namanya jadi apa? Diamond. Ada lagi? Indonesia itu luar biasa. Kalau Inggris, diamond itu adalah mau di lapangan ataupun sudah digosok, namanya diamond. Tapi Indonesia tidak. Yang ini namanya intan, kalau sudah bling-bling gitu, namanya berlian kan? Diamond. Ini juga sama. Batu gemstone ini, bahan itu, kalau sudah digosok, bisa dipakai untuk gini, nama menjadinya batu permata. Kategorinya adalah ininya apa? Karakteristiknya adalah kekerasnya 7 skala Mohs. Sudah yang belajar skala Mohs? Sudah semua? Kekerasan? Sudah. Pakai alat apa? Hah? Untuk ngetes kekerasan pakai apa? Iya. Nah, sedih.
Unpad membeli alat, saya dengar ada yang 2 miliar, 3 miliar ya untuk ke mikroskop yang hebat-hebat. Tapi yang paling inti adalah hardness pensil. Kami mengadakan itu, di online juga ada. Hardness pensil sangat sederhana bikinnya. Bukan ada siwan. Ada siwan. Depannya situ ya. Ada kotak ini. Ini namanya hardness pensil. Anda tinggal ngambil, bikin sendiri bisa. Ambil kuarsa, ambil gamping, ambil apa yang ada andesit. Taruh sini kekerasannya berapa nih? Kelihatan. Kuarsa, kekerasannya berapa kuarsa? 7 kan ya? Ini kuarsa nih. Yang bisa mencoret di bawah 7 kan. Nah itu. Jadi kategorinya itu kekerasan lebih dari skala 7. Dia langka hanya ada 4. Jamrud, safir, nira, dan intan. Sayangnya di kita itu hanya ada intan, tetapi itu sudah dipelitip. Sudah tidak banyak dihasilkan oleh Indonesia. Relatif mahal dan Indonesia sangat sedikit. Kemudian setengah permata, yang ini semua, itu kekerasannya kurang dari 7, sangat bervariasi, relatif murah, di Indonesia berlimpah. Ini lihat yang di kanan tuh ya. Nanti bisa mencoba-coba. Ini kan semuanya, kalau dia dipotong sedikit-sedikit ini, bisa jadi dasi koboi, ikat pinggang, bisa jadi apa saja ya. Kemudian yang lainnya batu hias, andesit, basalt, gamping, semuanya bisa ke ornamental stone-nya. Ini dia kategorinya. Next. Nah, jadi untuk pemeriksaan perlu hardness pensil. Berat jenis, saya kira berat jenis masing-masing sudah mendalamin ya cara mengukur berat jenis. Kemudian strik, goresan. Tadi porselen ya, dan lain-lain. Saya sangat dibantu oleh Pak Andi, Dr. Andi. Kemarin saya kesulitan menentukan nama dari mineral yang baru ketemu. Ternyata dengan goresan, ada yang warnanya hitam, digoresin bisa menjadi kayak emas. Goresannya. Namanya dia itu sphalerite. Hitam juga yang sama, digoresin menjadi hitam. Namanya bornite. Gosip lagi namanya chalcosite. Jadi sangat menarik pelajaran mineral itu ya. Kemudian warnanya juga sangat menentukan. Seperti ini, kuarsa, kuarsanya 7. Warnanya putih. Indeks refraksi, ini perlu alat yang sedikit mahal. Kemudian ruby, yang tadi sudah diketahui sama teman-teman, serpentin dan jade. Anda pernah dengar black jade nggak? Pernah? Ada yang pernah dengar? Giok hitam. Nah ternyata itu bukan giok ya, yang dari Cina. Bahkan ada untuk spa dan lain-lain, yang terapi giok itu bukan giok, tapi ke serpentin ini. Cara ngeceknya gampang, nanti ada di sini. Next. Nah ini hardness-nya tadi, penentuannya saya kira sudah ada semua nih, ya. Yang pakai kuku segala macam, scratch nails ini, yang gypsum sama talc itu bisa digores sama kuku. Kalsit ini gamping, bisa ini sama tembaga. Pisau bisa menyoret ini dan lain-lain. Yang ini semuanya bisa artinya menggores gelas. Bahkan pirit kadang-kadang dipakai untuk memotong gelas bisa. Karena kekerasannya sampai ke hampir 7, 6,5 ya. Next. Berat jenis juga sangat menentukan. Ini kemarin Bu Yuni
kami kesulitan menentukan antara sphalerite dan bornite. Tadinya kami pikir bornite. Begitu tes density, dia dapatnya 4. Padahal bornite itu adalah lebih dari 5. Dan kami reasoningnya kami tetap bornite karena dia bercampur dengan kalkopirit yang density-nya 3. Dan ternyata begitu Pak Andi datang, dites density 4, itu adalah sphalerite. Jadi kami alhamdulillah tertolong, karena kami akan masukkan ke online ya. Oke, jadi ini semuanya ada daftar. Ini Anda bisa punya juga ya, nanti silakan aja di print atau diapain saja ya, bisa. Ada yang tahu berat jenis emas nggak? Emas. Berat jenis air berapa? Air. Hah? Berapa? Berapa jenis air? 1. Kenapa ragu? 1 ya. Kalau emas? 19. Oke, bagus. Jadi 1 gelas emas itu sama dengan 19 gelas air. Satu hari saya ke Jakarta, ada orang geologis juga bilang, Mas, ini dapat waktu semedi di gunung, dapat emas, tapi belum, harus ada kuncinya. Segini. Coba lihat, begitu saya pegang, tetap aja gini. Kalau dia emas, saya nggak akan kuat. Itu sudah bisa ditentukan bahwa itu bukan emas. Dan ternyata betul, itu adalah kuningan. Itu pemalsuan ya. Oke, jadi semuanya sudah ada. Ada yang tahu amber nggak? Amber? Ada? Getah? Oke, jadi kami banyak juga getah di galeri. Oke, kita terus. Warna juga menentukan. Ya. Mesti hati-hati di sini. But in everly without disabilities. Ini salah nih. Bukan disabilities nih. More concentrated along the fault lines. Concentrated with an acid. Ini yang palsu nih. Proses. Banyak sekali nih yang proses. Ada kolonel, ada 2 orang beli batu masing-masing 10 juta waktu booming. Belinya di sana, di Dewi Sartika. Datang ke tempat saya bangga, Pak Miko, ini kami dapat bagus. Videonya bacaan. Saya tes dengan, ada alatnya, senter kuning, dikasih Chelsea filter. Keluarnya merah. Nah, itu artinya diwarna. Itu adalah kalsedon diwarna. Harganya cuma mungkin paling mahal 100.000. Ya 10 juta kan. Langsung, aduh gimana Pak Miko nih? Udah bikin sertifikat aja. Sertifikat 220.000, panggil orangnya, datang, dikembaliin uangnya. Itu ya, jadi Anda perlu pengetahuan-pengetahuan dasar seperti itu ya. Oke, next. Mengapa usaha mengolah batu mulia dan batu permata? Nilai tambahnya tinggi. Prospek pasarnya terbuka, pengurusannya mudah, sumber dayanya melimpah, desain tidak kompleks, budaya masyarakat tinggi, dan prospek e-marketing. Nanti saya akan jelaskan juga e-marketing ini. Kita lihat ya, ini yang pelatihan. Ini pelatihan tahun 2004 ini. 3 angkatan dari banyak daerah. Mau dari Papua, dari Pangkalan Bun, dan macam-macamnya. Ini yang dari Pacitan. Ini yang Banten. Ini dengan orang Amerika satu ini. Yang saya sebel sekali. Saya pikir dia peneliti, ternyata dia datang ke sana. Semua ini mau dibeli sama dia. Harganya tidak sampai 1 miliar. 700 ton. Saya ancam dia. Kalau kamu beli, ada peraturan pemerintah, dilarang ekspor mentah, kamu ditangkap. Gak jadi. Tapi nggak berapa lama kemudian sudah hilang aja nih. Dibeli orang lain. Oke, next. Pengolahan batu mulia nilai tambah tinggi. Harga bahan mentah mungkin 5.000 ya. Dengan tradisional bikin cincin 40 biji, taruh harganya 5.000. Dengan mesin standar 150
buah, dan nilai tambahnya tinggi sekali. Jauh lebih tinggi dari upah minimum provinsi atau daerah ya. Jadi sistemnya gini aja nih. Bahan mentah, proses dengan untuk aja orang bule ini di tempat kami nih. Bisa 1 jam sudah bisa membuat produk. Nah, ini produk. Ini yang kita sebut sebagai urutan dari kenapa disebut batu mulia ya. Next. Proses pasar. Ini waktu sebelum booming nih. Waktu tahun-tahun 2000-an, 2003, 2000. Waktu saya pertama mengenal ini, dari hampir 1.100 responden, remaja waktu itu ada nih, mahasiswa banyak pakai. Government employee hampir 60%, santri saya banyak ke misalnya ke Madiun, ke Jombang itu 80%. Sambil dikasih jampi-jampi kan, dikasih doa-doa itu untuk pamelet. Kemudian bisnismen 89%. Saya kabin sampai sekarang, Kamar Dagang Indonesia. Teman-teman pakainya, tapi sayangnya makainya itu bukan pakai batu mulia Indonesia, tapi banyak safir, merah delima itu ya. Nah ini salah satu gemstone souvenirs kita bikin nih. Pak Prabowo, Sutejo, Bu Mega, ini semuanya tersentuh oleh batu mulia ya. Ini Menteri Yusgiantoro nih, pertambangan. Next. Ini prosesnya yang tadi ya, sederhana. Ini di depan warna ini. Terus dengan mesin. Ini yang kita bikin ya, pakai ontel tadi ya. Next. Ya, ini sudah. Kalau pakai ultrasonic bisa mass produk ya. Next. Ini sebagian melimpah. Indonesian Gemstone ya, di mana-mana ada ya. Ini Kementerian SDM nggak bikin ini, kami yang bikin nih. Diadop oleh Kementerian SDM. ITB juga saya kasih. Sekarang kalau nggak salah sudah ada di online, bisa dibeli di online, tidak mahal. Jadi semuanya ada nih ya. Next. Nah sebelum tahun 2014, masih ada ini nggak booming batu mulia tahun 2014, di mana semua orang terhipnotis oleh batu. Mau tukang becak, mau segala macam, jutaan orang tertolong ya. Nah, sebelumnya tapi kita sudah menginventarisir ini batu-batu ini sebelum 2014. Tapi masih banyak tempat-tempat yang masih tertutup. Next. Yang sekian tadi kami sudah mulai. Next. Booming, waktu booming, selama 2 tahun saya diundang ke ini. Memberikan ceramah, seminar, dewan juri, udah macam-macam. Semua dibiayai ya. Di tempat ini. Meledak betul ya, 2 tahun. Bu. Next. Nah, ada temuan sesudah 2014. Ini ada beberapa temuan yang sangat menarik. Ini giok nefrit di Aceh, obsidian Sumatera Barat, Manakara Sulawesi Barat, garnierit Chrysopras Sulawesi Tenggara, fire opal ini yang biasanya di Meksiko nih, tapi kita ketemu di Wonogiri. Nah dari sini nih, sama Wonogiri, sama di ada lagi satu tempat di sini. Ajurit malahit ada di Tasik. Aidokras yang hijau di Aceh sama di Sumatera Barat. Bumblebee ada di sini, di Kuningan. Next. Nah, ini yang lengkap. Hampir seperti tadi, tapi ini lebih lengkap lagi ya. Jadi sudah bisa dilihat ini hasilnya di mana, ada apa-apa.
Kemudian di sini suatu hari ini tidak ada lah. Next. Nah sekarang kita pelajari kenapa Anda lihat tadi batu aja kan orang sebagai tertarik ya. Orang datang ke tempat galeri saya, orang yang tidak senang batu, tidak benci segala macam, itu begitu masuk langsung kaget. Ada yang kenal nama Fadlizon? Ada. Fadlizon sekarang menteri apa? Kebudayaan kan ya. Beliau itu kalau waktu zamannya Pak Jokowi kan nyinyir terus kan, ya Pak ya. Begitu ada di TV One, Fadlizon karena apa ya komentarnya itu tidak masuk akal, gitu. Saya matiin. Setiap ada dia saya matiin. Suatu hari ada teman dari Kadin, Pamiku aku nggak bawa kamu nih, lihat Fadlizon, Masya Allah. Langsung saya ajakkan, padahal saya benci orang ini. Sudah masuk ke dalam, ngobrol, masalah orang pinter, ngobrolnya sejam itu nggak terasa. Dan yang hebatnya, dia lihat-lihat batu langsung beli. Yang dibeli lebih dari 20 juta satu biji. Alhamdulillah, orang yang saya benci coba. Tiba-tiba ngasih rezeki. Ada jenderal datang, menteri datang, nggak beli apa-apa. Malah kita ngasih kan. Nah itu salah satunya, ini salah satu filosofi. Jangan membenci orang keterlaluan lah. Jadi banyak sekali pengalaman saya. Suatu hari saya dengan total eksplorasi di Sumatera. Di tempat daerahnya, daerah Kubu. Saya benci, saya bawa 60 orang untuk merintis. Benci termasuk satu orang ini malas sekali. Habis itu satu hari pas makan siang, saya duduk di bambu kayu. Tiba-tiba dia punya parang tuh, saya pikir mau bunuh kan, karena saya sering marah dia. Ternyata ular sudah putus. Nah itu filosofinya gitu, jangan sampai membenci orang keterlaluan. Yang kamu benci itu suatu hari bisa menolong kamu. Salah satunya nih Pak Fadlizon nih, sekarang jadi menteri dia, gara-gara ngasih beli di batu kami barangkali ya. Oke, ini yang dari Banten, ini Pandeglang nih. Ya indah sekali kan? Ini apa nih? Ada gambar nih. Kalau ini Yasin nih. Ya Yasin, ada yang bisa baca Yasin? Yasin ini? Ya, yang ini apa nih? Kalau ini apa nih? Hah? Yang ini? Sama. Yang ini? Ada yang tahu? Sama kan? Tapi orang itu kadang-kadang ada yang lihat ini, itu yang miris, yang pikirannya tuh negatif. Nilainya pantat ini. Padahal lewat Allah kan? Tuh. Ini Yasin. Kemudian ini yang junjung derajat. Ini yang batunya nih. Batunya sederhana sekali. Namanya Bendit Agat. Next. Opal. Tahu Kalimaya opal? Ini batu mahal ini. Ini yang dari Banten juga. Disebutnya Kalimaya. Terjemahnya River of Illusion. Memang. Kalau Anda melihat, memandang ke batu opal ini, ada illusion, semacam memandang itu, yang ada pikok, yang ada burung merak, langsung ada, aduh keindahannya, ciptaan Tuhan ya, sama dengan ini. Ini disebut River of Illusion. Next. Blue opal, Sukabumi. Bayangkan Anda nanti kalau praktikum, praktek di lapangan, tiba-tiba ada kayak gini, patahan yang keisi oleh mineral. Dan mineralnya batu mulia, warnanya biru. Yang kecil juga ini cuma berapa senti, 10 senti. Yang ini 40 senti ini. Ini sudah dimuat di majalah Tekmira. Dan kalau kita potong, di dalamnya ada yang misterius nih. Yang membuktikan bahwa waktu terjadinya itu semi padat, masih rada liquid.
Karena itu begitu ada kompresor ya, di press keluar dia. Seperti aura, seperti apalah ya. Mistis sekali. Ini yang dari Banten, dari Sukabumi. Next. Garut yang luar biasa. Ya, pancawarna Garut ini. Kalau kita lihat di mikroskop binokuler, yang ini perkembangan dari mineral-mineral manganis atau copper ya. Yang ini juga matahari. Yang ini ada tembaga. Yang kecil-kecil ini tembaganya indah sekali. Jadi kalau Anda mencintai batu gini, tidak hanya sekedar gini terus dicari mistiknya, tapi juga bisa mendalami isi di dalamnya. Next. Oke, ini juga sama di Garut juga. Bahkan di sini kita lihat ada Volbrexia. Ini skalanya kecil ya. Kalau dia dipotong lagi, ada pertumbuhan krisokola nih, numbuh di dalam void, di dalam lubang. Kemudian ini juga micro Volbrexia yang seperti ini, tapi yang mikro. Next. Most picture Jasper Chalcedony, itu yang dari Tasikmalaya, ternyata dia itu dari koral. Anda lihat ginian, nggak tertarik? Nggak merasa indah? Bagus kan? Dari mana ini yang kayak gini? Kalau saya lihat gini sudah ingat ke sana. Di mana? Yang kebakar? California kan? Ini wah terbakar semua nih. Ini masih apinya masih di dalam tanah. Oke ya, jadi ternyata sesudah kita lihat dengan binokuler, kelihatan bahwa ini adalah dari koral yang umurnya miocene bawah antara 16 sampai 25 juta tahun ya. Ini mangan ya. Oke, next. Ini juga sama, stromatolitik dari Tasik juga. Yang lapis-lapis ini ganggang ya. Kalau kelihatan sini tidak kelihatan kan? Tapi begitu potong kelihatan ini. Ini Chalcedonia. Ini adalah jaspernya yang ternyata mereplace ini stromatolit. Next. Terus ini yang dari ini Purbalingga nih. Ada yang non muslim sini ada? Enggak ada. Enggak ada, semuanya muslim ya. Ini kami dapatnya ini berkat orang Prancis yang datang ke tempat kami waktu kira-kira 30 tahun yang lalu mencari namanya Le Sang du Christ, batu darah Kristus. Nah, baru sesudah 10-20 tahun kemudian kami menemukan ini di Purbalingga nih, Sungai Kawing. Diprotes sama non muslim. Kan Yesus di salibnya di Bethlehem. Kenapa darahnya muncrat ke Purbalingga? Sampai kayak gitu ya. Jadi ini, tapi ini indah sekali ya. Jadi memberikan hasil kepada kami juga. Next. Ini sama. Kelihatan sini dari batu mulia kita tidak berhenti belajar geologi ya. Ini masih lapisan-lapisan nih. Mungkin ada turbiditik juga. Ya. Ini ada sekuens boma sekuens untuk turbidit nanti. Ada yang kasar, ada yang grid bedding dan lain-lain. Next. Nah, selain itu kita juga mempelajari arkeologi. Ada yang dipakai oleh manusia prasejarah untuk menjadi alat. Ini yang dari Purbalingga. Next. East Java ini dari Trenggalek, nggak kalah indahnya ya. Tapi ini bukan semacam tadi, bukan dari limestone atau apa, tapi ini langsung dari hydrothermal plus mineral-mineral yang ikut di dalamnya. Next. Bacan yang terkenal. Next. Terus. Ini batunya. Ini kayak apa nih?
Kayak apa? Bukan burung yang lagi nempel sini. Bertengger ya. Next. Ini juga sama. Ini apa nih? Ini Dewi Kuan Yin tapi gendut. Ini semuanya bacaan ya. Namanya bacaan kembang. Oke, terus. Nah, ini temuan baru Nabire. Namanya Giok Jadeit. Ini sama dengan di Birma nih. Temuan baru. Belum non terlalu banyak ya. Ini ada yang ngasih contoh ke kami. Next. Nah, ini yang terakhir. Namanya di Tasikmalaya. Ajurit Malakit. Ada temannya lagi di sini. Ada yang malakitnya kayak gini ya. Botrudel. Kemudian ada ajuritnya. Warsa. Next. Nah, ini yang terakhir. Spalerit. Yang saya bilangin tadi. Ini yang peacock sama dengan yang Anda punya tuh. Ini. Yang ininya adalah spalerit. Ini adalah bornit. Next. Langsung ke sini, Dewan. Oke, jadi ada kenapa kita ke Batu Mulia, karena budaya masyarakat Indonesia sangat tinggi ya penggemarnya. Coba lihat. Luar biasa kan? Ini Dayak Cirebon ya. Masih coba next. Sebelum ini penggemarnya ya. Semuanya ada. Ini siapa nih? Ada yang tahu? Siap, oke. Tuh, ini pasti tahu ya. Oke ya, ini masih ingat? Gubernur Jakarta? Ya, Posibowo. Oke, terus biar mungkin sebentar selesai. Next. Ini penggemarnya juga. Alba Untel segala macam ya. Next. Gen Exhibition Contest. Ini waktu booming. Barangkali masih panjang, barangkali ada pertanyaan. Kita skip dulu di sini. Ini coba James Exhibition. Tadi saya adakan selama 2 tahun, diundang ke sini. Ini di Ternate nih. Maluku Utara Pos. Ini deklarasi komunitas. Indonesia. Oke, ini juga komunitas langsung nyanyi ya pada negeri juga. Oke, terus biar ada cepat ini kali. Ini juga hypnotizing the upper and lower class people. Gubernur ada yang kenal kan? Akhir kan sama Bu Neti, jenderal besar, almarhum, ini sahabat saya ini. Ada yang kenal ini? Siapa man? Itu yang tidak gelam ini. Nggak ada yang kenal ya? Man, siapa man? Kidaus. Ini Kidaus nih. Ini di kamar saya nih. Di kamar kerja. Lihat ya koleksi di nanti Anda kalau ke sana nanti di sini bisa saya jelaskan di dalam ruangan ini. Next. Tuh, sekarang ya Gubernur Sulawesi Tengah nih. Tuh, sebenarnya pakai gini nih. Dia bilang, Pak Miko, aku baru dari Cipanas, rapat sama Jokowi waktu wali kota. Beliau tuh diem aja kan ya, ngeliat saya biasa-biasa aja gini. Sampai kerjasama nih antara Pemkot Palu dan Game Avia untuk pengembangan di sana. Kemudian dari pemilihan gubernur
beliau selesai dari wali kota, ternyata tidak kepilih. Beliau sudah ngedrop ke saya uang 20 juta tuh, untuk beli mesin senilai 100 juta. Tidak kepilih, tapi sesudah setahun istirahat, sesudah 5 tahun istirahat, dia sekarang jadi gubernur. Luar biasa. Oh, ini tahun 2015 kan? Jadi next, bawa batu-batu yang saat tumpuk ini minta diperiksa. Ini juga yang tadi, yang buku yang bestseller, ini luar biasa. Ini gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, ini Mang Okim nih. Anda bisa kebayang ya, dengan bisnis batu mulia, jobless, bisa kayak gini. Diberikan kehormatan, dibawa ke depan, sekapur sirih tidak dibawa ke sana. Ya, model kayak gini, langsung ini batunya nih. Ini fenomenal, kenapa? Saya bukan pengarang buku ya, tapi setiap Facebook saya kumpulin jadi buku. Nah, suatu hari waktu booming, Gramedia datang lengkap. Pak Miko bikin buku dong, mumpung lagi booming. Nggak ada, tapi saya punya ini. Ada berapa tahun dari 2000 sekian ya. Mau saja. Tidak sampai 2 minggu dia balik sudah bawa ini. Dami. Saya tambahin koreksi. Langsung di print. Seminggu, 2 minggu kemudian Gramedia, manajemennya Gramedia kirim WA, masih ada nih WA-nya. Pak Miko, saya sampai merinding. Belum pernah ada buku yang belum 2 minggu sudah minta di print ulang. Saking larisnya nih. Waduh, luar biasa. Saya nggak banyak dapat dari sini ya. Dari royaltinya kan sedikit sekali untuk buku ya. Ini batu yang di Tasik nih. Yang bisa kami selamatkan. Ini ada kira-kira 60 ton lebih ya. Ada yang 200 ton tidak bisa diselamatkan. Keburu dinamit dan dijual sama orang-orang. Ini Jasper nih. Di Sungai Cimedang. Mungkin ada yang ke Pak Budi Bramantio, itu di sini beberapa kali dengan saya. Sholat di sekitar sini saya juga sama. Next. Nah, sekarang laboratorium. Jadi membuktikan bahwa masyarakat kita itu luar biasa ya. Ini pengembangan laboratorium batu mulia dan statistik yang waktu itu, waktu booming, batu bacan nomor 1, 38%. Ini sampelnya banyak nih, lebih 3.000 nih. Kemudian habis itu batu Garut, hijau Garut. Habis itu Sungai Dareh, hijau juga. Kemudian batu Gambar, yang lainnya anggur Batu Raja. Ini dari Batu Raja nih. Next. Ini untuk metode labnya ya. Ini lab kami. Intinya adalah natural atau palsu. Kalau palsu, apa dia? Sintetis, imitasi, diet, bacin, pantol. Ada yang tahu singkatan apa bacin? Hah? Siapa yang bilang? Hah? Batu cincin. Hah? Batu apa? Badar Cina. Bantol? Ada yang tahu? Nggak tahu? Pantat botol. Kaca. Yang kayak tadi yang dibilang jamrut sama safir itu sama dengan kaca. Oke ya, jadi kelihatan ini gelas. Tanda-tandanya apa? Ini juga pantat botol. Ini dicelup yang 10 juta yang ternyata dicelup. Cat eye sintetis. Ya. Next. Gambaran di perdagangan masyarakat Indonesia.
Nah, ini yang menarik juga. Coba lihat ini. Ciri dari batu mulia yang palsu itu sama dengan kupu-kupu malam. Lipstiknya tebal, bedaknya tebal gitu ya. Nah, ini nih. Too perfect to be true ya. Terlalu sempurna untuk batu alam. Ini dia. Maka waktu kami periksa batu ini sertifikat, ini yang natural, ini yang sintetis. Dari bulan 3 bulan ini ya. Nah, itu salah satunya ya, ciri-cirinya gini ya. Jadi banyak sekali batu palsu. Nanti Rahman, coba lihat batunya. Cincin Anda mana? Ya, coba lihat. Dapatnya dari mana nih? Hah? Badar besi nih. Nempel ya. Ini badar besi, tipikal sekali. Nah, ini dipoles lagi, jadi bagus. Ya, paling 2 menit sudah bisa poles. Datang ke Pajajaran gratis. Dipoles ini. Iya, dipoles sebentar, jadi baru lagi. Wan, catat Wan. Mister Rahman ya. Oke ya. Bawa ke sana aja, nanti kita bantu. Udah pakailah. Oke ya, desain tidak kompleks. Ini yang terbalik nggak apa-apa ya. Ini desain yang seenaknya aja nih. Tergantung kita. Jadi tidak perlu desainer. Next. Biar cepat. Pak Marwan ini. Nah, ini peralatan dan gelang batu prasejarah. Jadi dari awal prasejarah sebetulnya masyarakat itu sudah bisa membuat alat-alat batu. Gelang. Ini untuk cocok tanam ya. Cocok tanam dan juga ini dari fosil kayu nih. Batu keras. Untuk bikin gelang ini, ngelobangin ini. Terus alat-alat beliung, kapak, dan lainnya. Ini untuk peralatan dan untuk upacara juga. Next. Ini sama. Dari Tasikmalaya. Next. Produk perhiasan. Yang tadi sudah, ini next. Nah, ini dia. Waktu saya waktu di perminyakan kan banyak bergerak di sini. Kemudian ada karyawan yang pintar lukis. Digabung dengan batu mulianya ini. Maka jadilah ini harganya lumayan, minimal 1 jutaan. Ini juga membatas buku bacaan, Quran dan lain-lain. Ini Paperweight, PT Freeport. Sekarang ini kami rutin dapat pesanan dari PT Freeport ya, yang penghasil tembaga yang paling utama ya. Terus golf, ini saya tiru dari kerajaan bonsai dari Brazil. Ini gantungan kunci. Ini PT Badak nih. Kalau pesan sampai 5.000 pieces, 10.000 pieces ini. Satu biji harganya 15.000 ya. Next. Sama. Untuk polishing, banyak yang senang ini juga. Tidak ada apa-apain. Ada juga yang pakai pen stand, ini golf, trofi. Ini Yamisat Yakudu sama Bu Mega. Ini Ahmad Baidawi, mantan Presiden Malaysia. Ini SBY. Nanti saya kira anaknya bisa jadi presiden nanti. AHY. Next. Nah, ini yang golf. Ini lumayan. Satu set berapa kan harganya? 15 juta satu set. Isinya 14 biji. Nah, ini yang nilai tambah yang kita sebutin. Ini macam-macam, ini yang dari Tasikmalaya, ini Tasik, ini Garut, yang macam-macam ya. Tapi yang paling menarik itu yang pirit sama kalku pirit ini. Keren nih. Next. Produk Cendramata juga ini untuk penghargaan. Nanti kalau lagi ngasih penghargaan ke Presiden Prabowo barangkali main ke sini ya. Kasih ini
Ini tahu ini siapa nih? Subroto almarhum. Ini siapa? Masa nggak tahu? Itu kan? Nah, ini untuk ulang tahun 50 pernikahan. Ini untuk miniatur untuk Selat Sunda jembatan. Ini pesanan juga nih. Next. Nah, sekarang ke e-marketing. Saya singkat ya. Anda pasti ahli karena di sini ada yang informatika ya. Kami sudah di eBay ini. Berapa tahunan? 3 tahun ya. Waktu itu manajemen eBay dari Jakarta datang melihat potensi kami. Oke Pak Miko, insya Allah bisa bersaing dunia. Maka kami diterima menjadi anggota dari marketingnya eBay. Tahun pertama kami mendapatkan award sebagai ekspansi yang terkemuka karena sudah mencapai beberapa negara gitu ya. Tahun kedua kami dapat tiket 2 ke kemana kan? Ke Dubai karena dianggap satu dari 100 eksportir online yang tersukses. Satu dari 100 dikumpulkan di Dubai, dikumpulkan dengan 100 eksportir dari eBay. Ini ya ada apa mengenai eBay ini ya. Jadi next, ada apa? Lihat salah satu marketplace yang mengklaim memiliki lebih dari 150 juta anggota. Dan 80 juta lapak aktif. 58% berasal dari dunia internasional dengan jangkauan luas mencakup 150 negara. Ada Tokopedia juga kami ya, yang lebih kecil. Bukalapak, tapi ini sudah lengkap ini. Sudah tidak berdaya lagi nih. Jadi eBay kita sudah mencapai 38 negara transaksi. Next. Konten, ada konten marketing juga. Ada Facebook, ada Mang Ukin, Game Mafia ya. Ini galerinya kami ya. Next. Nah, ini pengguna aktifnya. Kita di eBay. Yang ini eBay. Shopee yang paling banyak. Sekarang ini yang mengejar nih. Mengejar eBay. Ya, ya. Pendapatannya ini sudah kemarin sampai melampaui OJ nih. Next. eBay, nah ini untuk jenis-jenis dagangan kami gitu ya, istilahnya ya. International Online Shop eBay. Fosil ternyata 70% Bu. Ammonite yang datangnya dari Timor Leste. Minerals 30%, gemstone 10%. 38 negara, pasar terbesar adalah United States. Di Shopee, Tokopedia, batuan dan fosil 50%, aksesoris masih laku di sini aksesoris. Dan ada plakat juga. Ini ya gambarannya ya. Jadi kalau Anda bisa menembus ke eBay itu luar biasa ya. Next. Excellent Expansion Award. Ini yang Certificate of Excellence kategori expansion. Ini yang tahun pertama. Next. Best Expansion 100 Seller eBay. Partner trading ini hadiah-hadiahnya ya. Next. Nah, ini masih ada waktu. Kita belajar dari Amerika. Bisa ya? Nah, ini sekarang Anda benar-benar perlu perhatian di sini. Saya bukan pro Amerika, enggak. Saya beberapa kali ke Amerika. Tetapi yang bisa kita pelajari lumayan banyak dari Amerika ini ya. Kita lihat sebaran dan jumlah rock and gems and mineral clubs. Klub bukan level Yagi, MJI atau apalagi ya. Ini klub-klub penggemar
batu mulia, dan mineral. Di California ada 86 klub. Di bawah koordinasi California Federation of Mineralogical Societies. Ini ibaratnya ini Yagi nih. Yagi bisa punya bukan anggota individu, tapi klub. Texas 31, Washington 24, Arizona 22, seluruhnya di Amerika 489. Klub di Indonesia 0 ya. Kami punya MBI, Masyarakat Batu Mulia Indonesia. Saya sudah bubar lah ya. Tidak orang meninggal atau gimana lah. Next. Nah ini sebarannya ya. Yang di California aja kayak gini nih. Di United States ini jumlahnya. Di masing negara bagian ada semua nih klubnya. Siapa tahu dari mahasiswa AGP yang dinamis ini bisa menciptakan klub. Oke, klub student chapter Yagi, student chapter MBI dan lain-lain bisa. Tetapi yang klub Anda benar-benar koleksi. Ada teman saya juga yang angkatan 60 juga. Perginya itu ke Dagu Pakar. Di Dagu Pakar ada sekolahan, ada tebing, di mana di sana bisa dapat obsidian, gelas. Tapi yang sudah dalam bentuk ujung panah. Dikumpulin sampai dia punya koleksi luar biasa. Sebelum tingkat 1 dia sudah punya komplit. Tapi cuma dia sendiri. Tidak ada klub lainnya, tidak ada anggota lainnya. Ini bisa lihat ini. Kalau di Indonesia, Tasik seharusnya ada, Garut ada. Semua yang kita sebutkan tadi di peta itu seharusnya ada klubnya. Tapi nggak sampai, karena nggak ada pembinanya. Dan pemerintah daerahnya nggak ngeh ya, tidak peduli. Next. Ini salah satunya ya. Arizona Rock and Mineral Clubs, California Rock and Mineral Clubs, Hawaii Rock and Mineral Clubs. Ini ada klub-klub ini. Ayo kita coba buka-nya. Ya coba bikin klub. Jangan tergantung kepada Yagi atau klub sendiri. Penggemar. Ada batu itu di Tasikmalaya banyak. Satu hari piknik ke sana. Kita kasih, siapa yang harus dikontak. Cari di sana. Tinggal mulungin kok. Ke Garut, yang namanya di sekolah, banyak sekali. Saya pernah mengajak 25 mahasiswa ITB untuk kuliah lapangan dan studi lapangannya. Luar biasa, bawa pulangnya tuh mineral-mineral yang bagus-bagus ya. Tapi that's all. Nggak berlanjut. Ya, nanti ini silakan dipelajari. Ini ada semua di file ya. Ada ya Pak ya? Next. Ini majalahnya. Saya anggota di sini ya, sejak tahun 2021. The Rock Slate News. Searchers. Ini bukan kelas Yagi ya. Ini klub. Saya waktu itu memberi introduction to Indonesian Gemstone. Saya kasih presentasi di sana. Dapat honor juga sih. Kurikulum vitae. Next. Di MSSC juga yang California. Bulletinnya. Zoom meeting. Ini kita ditaruh di sini. Bulletinnya hebat-hebat loh. Setiap bulan. Next. Culver City Rock and Mineral Club, California. Ini ada semua nih, peta yang tadi itu ada nih. Gambar-gambar ini. Mereka luar biasa kagum ya sama batu-batu mulia Indonesia ini. Anda bisa dilihat bahwa sampai promosinya kayak begini ya. Di bulletin mereka. Next. Sudah nih. Nah, ini salah satu namanya Anthony Kam di klub ini. Ini saya nih ya. Orang ini
telah menemukan lebih dari 300 mineral baru. Ini orangnya ini. Dan ini presidennya waktu saya masuk ya. Presiden MSC. Ini juga ahli. Ada di sini semua ya. Next. Nah, ini buletinnya salah satu contohnya. Ya, setiap bulan diajarin. Mahasiswa juga diajarin di sini. Ini programnya setiap bulan ini. Jadi saya sulit meninggalkan Zoom-nya karena betul-betul bermutu. Setiap Sabtu minggu kedua. Sabtu minggu kedua, jamnya di sini adalah jam setengah 10. Sekira sejam setengah. Hah? Ya, enggak, pagi. Di sana jam setengah 8 malam. Hari sebelumnya. Nah, ditutup deh. Ya, coba lihat. Komoditas batu mulia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari institusi pendidikan dan instansi terkait karena memiliki nilai tambah yang tinggi, proses pengolahan yang relatif mudah, captive marketnya luas, cadangan yang besar. Booming batu mulia yang berlangsung secara spontan dan sporadis di seluruh Indonesia pada tahun ini membuktikan bahwa komoditas batu mulia sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebagai mahasiswa belajar ilmu kebumian, diharapkan dapat memahami tentang keindahan dan nilai tambah batu mulia sehingga dijadikan alternatif dalam memilih hobi ataupun wirausaha, khususnya pasca purna bakti. Pensiunannya, teman-teman saya itu yang dari total, dari perusahaan minyak, miliar-miliar. Tapi dipanggil turnya cepat tuh. Saya punya hobi. Baikkan saja, saya pernah kerja di direktur geologi, kemudian ada bank yang ada program Prapurna Bakti, dia diundang salah satu pensiunan yang sukses. Saya juga diundang sebagai pengusaha batu. Ini banyak nih, itu eksekutif. Dia cerita, saya sudah pensiun, saya punya perusahaan 3, mobil saya nambah, rumah saya nambah. Yang pensiun stres. Dia 40 tahun bekerja tanpa mikirin usaha, tiba-tiba dipamerin begitu. Begitu dipamerin batu mulia, kalau Bapak pensiun ini loh, beli mesin ini. Multipurpose. Setiap hari kan problemnya, orang tua Anda problemnya tuh how to kill the time. Gimana caranya melewati waktu dengan enjoy. Jadi pensiun tuh bikin batu, diserahkan kepada istrinya kalau hasilnya, serahkan ke cucunya, itu yang membuat happy kan. Apalagi ada batu-batu baru ya. Ini salah satunya dia. Nah, ada orang yang benci ke saya, misalnya mau nyantet, teman-teman saya tukang santet semua nih. Jangan main-main nih Pak Rahman ya. Tuh. Tapi sudah meninggal, ini ada beberapa yang sudah meninggal. Ini di workshop. One day Anda harus melihat dua ini. 6.000 meter square. Isinya hampir 2.000 ton bahan mentah batu mulia. Tidak dijual. Ya untuk konservasi aja. Sekarang demikian, barangkali ada pertanyaan lagi. Sudah pas ini waktunya. Tinggal 10 menit. Pertanyaannya tadi, karena kami mungkin bagi teman-teman atau mungkin masyarakat orang yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ya, oke ya, tadi saya sudah kasih guidance ya, bahwa D3 buat masalah, bahkan di market yang banyak dihargai itu D3. Anda cari-cari S1, selain apalagi dari TB misalnya, mahal kan ya, kadang-kadang jual mahal aja.
Tapi dan D3 banyak sekali dibantu di industri pertambangan macam-macam. Itu banyak diserap tenaganya. Dan untuk mineral dan batu mulia ini yang saya kan bukan S1, S2 dari nol kan. Ya, seharusnya dengan apa yang Anda sudah dapat ini, udah bisa lah untuk memberikan stimulan atau inovasi bahwa Anda harus mikirin nanti kalau pensiun, Anda harus punya hobi. Antaranya kalau ada spesialis di mineral dan batuan, kalau bisa itu. Kalau di kamar ada koleksi batu dilihat setiap hari, itu akan memberikan suatu hari gini. Ada orang datang ke tempat saya di Jalan Pajajaran. Dia direkomendasi sama temennya. Dia lihat batu satu. Terus dia bilang, datang ke saya, Pak Miko. Terima kasih banyak saya dikasih kesempatan melihat ini. Anaknya dia mau lulus ITB, cewek, tiba-tiba kena sakit yang hampir meninggal dunia di Boromius. Jadi dia tungguin terus, stres, tidak ikhlas anaknya dipanggil. Tapi begitu datang ke tempat kami melihat batu itu, alhamdulillah Pak Miko. Saya sekarang ikhlas bahwa anak saya itu titipan dari Tuhan. Kalau waktunya sudah tidak ada, ya sudah. Jadi yang kita sebut sebagai batu mulia itu punya nilai spiritual. Benar-benar punya nilai spiritual dan saya rasakan. Ini barangkali ya, kisahnya gini. Satu hari, saya punya karyawan ini sekarang 25 orang. Tidak punya THR. Gimana cara Dik? Sama istri kan, saya setiap subuh mesti bareng dari mulai ini. Kita doa yuk sama Tuhan. Doa bareng. Ya Allah, kami kesulitan untuk membayar karyawan tunjangan hari rayanya. Kami perlu uang 30 juta. Ini real, 30 juta. Mohon kemudahan. Udah kan? Udah lupa kan? Gak berapa lama, berapa hari kemudian kami pameran batu di Gedung Sate, Gasibu. Bawa batu yang beratnya 700 kilo, fosil kayu dari Banten, dipamerin di situ. Itu orang cuma ngelewat, yang nanya-nanya. Tapi begitu selesai pameran, digotong ke Pajajaran, digotong sama orang 7. Begitu mau masuk halaman rumah, ada orang datang. Pak Miko, itu batu apa? Fosil atau kayu atau batu? Batu Pak ini. Tadi dari fosil kayu. Hebatnya apa? Langkahnya ini kan akik. Dalamnya juga gini. Jadi langka dong, langka. Berapa harganya? 40 juta. Terus dia bilang, aduh mahal juga ya. Udah separuhnya deh, 20. Gak bisa Pak, ini memang mahal Pak. 35. Ya enggak, 25. Sudah lagi aja Pak. Pak Beni namanya. Pak Beni, udah second aja. 30 ya. Oke, second. Besoknya di cash, batunya dititipin. Titip dulu Pak Miko. Saya masih bangun rumah. Sudah lunas. Seminggu sekali saya telepon, belum bisa. Sebulan, setahun, akhirnya 8 tahun kemudian, dia bilang, Pak Miko, itu batunya terlalu besar buat rumah saya. Tukar aja ya. Oh ya, sok-sok. Batu itu kembali. Sesudah 8 tahun. Anda bayangin aja. Tuhan rupanya sudah ngirim orang itu. Ini Pak Miko nih, bantu dong. Nah, itu yang saya sebut sebagai nilai spiritual. Dan itu kejadiannya 2 kali, 30 juta sama. Asal kalau Anda mau minta sama Tuhan, jangan keterlaluan. Perlunya 30 juta, minta 1 miliar. Tuhan nggak akan kasih. Ya, jadi itu sebetulnya yang paling saya pegang sampai sekarang. Beberapa kali spiritualisme itu datang ya. Entah dari orang asing, dari mana, dari yang kecil, tapi yang paling besarnya itu 30 juta 2 kali. Sama untuk kontrak Pajajaran, kontraknya 300 juta. Aduh, Wan gimana Wan? Ini saksinya nih, saya nggak bohong ya.
Suatu hari 3 tahun lalu nih, ada orang nawarin, nanti ada akan lihat, patung macan diukir. Dia bilang bahwa ini 30 tahun yang lalu disembunyikan di Sukabumi, yang pesannya orang Amerika gak diambil. Mintanya berapa? Tadinya mahal. Terakhir waktu hujan dia bilang, Pak Miko sudah ambil aja deh, 17 juta. Pikir sama istri, dia gimana ambil aja nih, ambil 17 juta. Dipoles-poles sedikit-dikit. Masukkan Facebook. Tiba-tiba telepon dari Jakarta, teman orang kaya. Pak Miko, itu kok bagus betul macannya. Ini pas Imlek ya, pas tahun macan, dia bilang 3 tahun lalu kan. Iya Pak, gimana Pak untuk saya Pak? Pak, itu mahal. Enggak apa-apa, berapa sih? Aduh Pak, saya sungkan. Udahlah sebut aja. 300 Pak. Saya ambil. Dibayar hari itu 100 juta. Seminggu kemudian 200 juta. 300 juta. Nanti Anda lihat di sana. Di depan itu ada. 3 tahun kemudian saya tawarin titip dulu. Ya Bu ya. Itu miracle. Jadi keajaiban yang kita tidak pernah tahu. Jadi kalau Anda sampai menyimpang, tidak percaya sama Tuhan, segala macam itu, cerita ini mudah-mudahan akan mengembalikan iman takwa Anda kepada jalur yang benar. Kalau Anda minta spirit, harus lulus AGP dalam 3 tahun tepat, insya Allah bisa. Gak kepok tangan nih.